pagi Ayah Bunda, perkenalkan saya Nasusi, salah satu perawat di unit dialisis RSAB Harapan Kita. Saat ini saya akan membuat video tentang perawatan exit site CAPD. Sebelumnya kita akan bahas apa itu CAPD. CAPD atau singkatan dari Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis adalah salah satu pengganti terapi ginjal selain hemodialisis dan transplantasi ginjal. Dan apa itu exit site? Exit site adalah tempat keluarnya kateter CAPD dari tubuh pasien. Dan ini adalah exit site CAPD. Kapan kita melakukan perawatan exit site CAPD? Tentunya setiap hari. Dan apabila exit site CAPD ini kotor, harus dilakukan perawatan lanjut. Dan apakah tanda-tanda dari infeksi exit site CAPD? Yang pertama, adanya nyeri pekat di area sekitar exit site CAPD. Apabila kita sentuh area exit site, biasanya akan ada keluhan nyeri, terlihat adanya kemerahan, adanya bunga, dan bisa jadi adanya pus di exit site CAPD. Agar tidak terjadi infeksi, kita harus menjaga kebersihan di area exit site juga. Jadi sekitarnya kita harus perhatikan kebersihannya. Dan yang paling penting, Ayah Bunda, apakah kita boleh menyentuh exit site CAPD sebelum mencuci tangan? Tentu tidak boleh. Harus melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu sebelum kita melakukan perawatan exit site CAPD. Karena apabila perawatan exit site CAPD dilakukan dengan cara yang tidak tepat dan dengan teknik yang tidak tepat, akan menyebabkan infeksi dan komplikasinya akan terjadi peritonitis atau radang di rongga peritoneum. Dan akibatnya kualitas dari CAPD-nya akan berkurang. Dan Ayah Bunda harus perhatikan keberhasilan perawatan exit site CAPD itu adalah dengan menjaga kebersihan tangan, sangat-sangat diperhatikan. Apabila terjadi adanya nyeri yang berulang, jangan dibiarkan, harus segera menghubungi tenaga kesehatan. Dan apabila ada pus di exit site, juga harus segera menghubungi tenaga kesehatan. Dan yang paling penting, apabila sudah terjadi peritonitis, harus dibawa ke rumah sakit agar dilakukan perawatan dan akan ditangani oleh dokter-dokter spesialis dan tenaga medis yang sudah terlatih tentunya. Baik, demikian penjelasan saya tentang CAPD dan exit site CAPD. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara perawatan exit site CAPD. Adapun alat-alatnya yang ada di meja ini, sel-sel yang perlu disiapkan adalah yang pertama masker, jangan lupa hand wrap, asetan yang berbasis alkohol 70%, dan kita siapkan kom steril seperti ini, kasa steril, plester, ada salep antibiotik, dan Viorex antiseptik yang kita anjurkan seperti ini, dan ada kandungan chlorhexidin gluconate 2%, NaCl 0,9%, tisu kering, dan alas tentunya. Baik, saya akan mempraktekkan cara perawatan exit site CAPD. Ini saya contohkan dengan menggunakan pantung. Nah, ini exit site CAPD-nya. Alat-alat sudah disiapkan. Sebelumnya cuci tangan terlebih dahulu. Maka setelah tangan kita kering dan kita bebas dari kuman tangan kita menggunakan masker. Jangan lupa untuk menggunakan masker, ya. Selanjutnya kita bersihkan meja area untuk melakukan perawatan exit
side CAPD. Dengan langkah yang tepat kita membersihkan agar tidak ada kuman di area meja alat-alat CAPD dengan 1 kali usapan. Dan jangan sampai kita buang balik ya, 1 kali usapan terus kita buang sampah ya, jangan diletakin di meja lagi tisunya. Lagi, sekali lagi harus searah ya, dan jangan bolak-balik. Setelah meja ini bersihkan kering, kita meletakkan barang-barang yang sudah disiapkan. Tong yang berisi NaCl dan 1 tong lagi untuk tempat si antiseptiknya. Plester, ya, kasa steril, dan hand rub. Serta kita kasih benang. Oke, setelah kita menyiapkan alat-alat di meja, kita cuci tangan lagi. 6 langkah. Setelah itu kita gunakan pengalas di bawah exit side CAPD. Bisa pakai kain ataupun bisa menggunakan tisu towel. Baik. Setelah itu kita tuangkan antiseptiknya ke tempat pada yang sudah disiapkan. Setelah itu kita tuangkan kasa steril. Setelah itu kita cuci tangan lagi. Karena tangan kita sudah bersih, kita lihat exit side-nya setelah kita mencuci tangan dan kita raba apakah ada nyeri tekan, apakah ada kemerahan, ataupun adanya pus di exit side. Kita perhatikan dan kita raba. Kalau misalkan ada kemerahan, ada nyeri tekan, ada bengkak, itu adalah salah satu tanda infeksi dari exit side. Dan setelah itu, setelah kita lihat dan kita raba exit side-nya, tidak ada kemerahan, tidak ada bengkak, tidak ada nyeri, tidak ada pus, kita lanjutkan perawatan. Cuci tangan lagi. Kita ambil kasa steril, ya. Tangan sudah kering, kita ambil kasa steril tadi yang sudah kita tuangkan Piorex. Oke. Terus kita bersihkan area exit side-nya dari dalam keluar. Oke. Dan areanya juga kita harus bersihkan. Oke, sudah. Terus tunggu sampai kering, terus kita bersihkan lagi. Ingat, kita harus bersihkan ujung jari kita yang memegang kasa, dan tidak boleh tangan kita itu nyentuh ya tengah-tengah itu seluruh kasa. Ujung ini terus kita lipat dua begini. Nah, kita lakukan gerakan dari dalam keluar ya, dan pelan-pelan ya, perhatikan pelan-pelan dari dalam keluar. Jadi udah ada antiseptiknya ya, yang bunda, dan nggak boleh bolak-balik. Jadi harus buang ke tempat sampah. Setelah itu kita keringkan lagi dengan si kasa steril. Sorry tadi sudah satu, kita buka kasa sterilnya. Kalau kita merasa tangan kita kotor, kita cuci tangan lagi sebelum menyentuh kasa steril. Sampai kering, lalu kita ambil kasa
kering, tidak boleh kondisinya lembab, karena kuman sangat senang dengan kondisi kulit kita yang lembab. Setelah itu kita berikan salep ke kasar tersebut, kasar steril sedikit saja biar antibakteri ya. Kita cuci tangan lagi karena kasar tersebut, kasar steril sedikit saja biar antibakteri ya. Kita cuci tangan lagi karena baru berikan salepnya. Sebelum kita ke area exercise, cuci tangan terlebih dahulu. Tuh, kita tempelkan kasar steril yang sudah diberi salep di lokasi exercise, dan kita fiksasi. Akan plester. Perhatikan ayah bunda seakan memberikan fiksasi agar tidak menyebabkan tertarik-tarik ya. Bagi anak-anak risiko anaknya lari atau bergerak ya. Seperti ini, seperti kupu-kupu. Dulu. Oke, kita fiksasi, kita balut ya sedemikian rupa. Oke, nah selesai seperti ini ya, karena kantung jadi tidak terlalu melekat ya, sangat tertutup rapat agar mencegah infeksi. Dan apakah balutan ini boleh dipakai berulang-ulang kali? Itu tidak, balutan ini hanya boleh dipakai sekali dan setelah sudah kotor kita langsung buang. Ganti dengan balutan yang baru. Asitnya sudah kita bersihkan, dan kita membersihkan selang kateter dan transfer set ini dengan NaCl. Kita cuci tangan lagi. 6 langkah. Tunggu kering tangan kita, atau kita bisa menggunakan tisu biar cepat kering tangannya. Setelah itu kita bersihkan selang kateter dan transfer set dengan kasar steril dengan NaCl. Tidak perlu basah, cukup lembab seperti ini dari atas ke bawah. Oke, pelan-pelan saja ya, dan ini ditahan selangnya. Bersihkan dengan NaCl karena mungkin ada kena keringat ya, ataupun ada bekas-bekas plester. Kita bersihkan. Nah, demikian perawatan exercise CAPD di rumah, semoga bisa diaplikasikan. Jangan lupa kita cuci tangan lagi setelah melakukan, dan kita membersihkan area tempat kita melakukan perawatan exercise, dan mejanya juga dirapikan. Demikian video perawatan exercise dari saya. Terima kasih, salam sehat.